Mohon maaf ya, saya terpental nih. Kayaknya emang jaringannya nggak bagus nih IndiHome. Suara saya jelas nggak? Jelas, Ibu. Jelas. Oke, screen saya udah muncul? Sudah muncul, Ibu. Sudah. Oke, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas limit yang pertama, itu limit dari limit kiri dan limit kanan serta definisi limit. Jadi kita akan melakukan pembuktian limit menggunakan epsilon delta, ya. Jadi di sini pertemuan keempat. Yang pertama kita akan membahas limit sepihak. Nah, apa sih limit sepihak itu? Nah, limit sepihak itu artinya kita bisa mencari nilai limit dengan menghitung ya, atau mencari atau mendekati dari kiri dan dari kanan. Biasanya kalau kemarin kita sepakat kita sebut dengan limit kiri dan limit kanan. Apa sih hubungannya limit kiri, limit kanan dengan nilai limit? Ada yang tahu? Atau masih ingat penjelasan pekan lalu? Apa hubungan limit kiri dan limit kanan dengan nilai suatu limit fungsi? Siapa yang masih ingat? Kalau limit kiri dan kanannya sama, maka nilai limitnya ada. Benar nggak, Bu? Oke. Betul ya? Jadi, limit itu dikatakan ada, limit fungsi fx itu ada jika limit kiri sama dengan limit kanan. Itu ya. Artinya kalau misalkan kita tuliskan dengan bahasa matematika, kita bisa tuliskan seperti apa? Nah, kemarin limit itu kan kalau limit kiri, X mendekati A ya. Kalau sekarang mungkin saya ganti X mendekati C ya. Tapi intinya si A sama si C-nya itu suatu konstanta. Jadi karena di sini nanti kita banyak membahas pakai C, jadi di sini saya ganti dengan C. Limit X mendekati C positif atau limit dari kanan Fx itu harus sama dengan limit kiri. Maka dikatakan limit X mendekati CFX itu ada. Ya, jadi syaratnya ini. Nah, oke. Sekarang misalkan saya di sini punya dua grafik. Misalkan gambarnya itu grafiknya seperti ini. Nah, di sini ada C-nya. Dan ini adalah fungsi fx. Ya. Maka dulu, sebelum saya jelasin nih, saya mau ngetes dulu. Terus di sini misalkan saya punya grafik lagi. Misalkan di sini fx-nya. Oke, di mana ini L-nya misalkan di sini M. Misalkan ini gambar 1, di sini gambar 2. Oke, pada gambar 1, kalau kalian lihat, menurut kalian ini limit kiri atau limit kanan? Jadi di antara kedua gambar ini ada yang sebagai limit kiri dan ada juga grafik untuk limit kanan. Menurut kalian gambar 1 ini limit kiri apa limit kanan sih? Limit kanan. Ya, karena Karena dia fx-nya menuju limit
limit C-nya itu dari X dari kanan ke kiri gitu Iya. ya. Ya, oke. Betul. Jadi cara sederhananya kayak gitu. Nah, di sini kan kalian lihat di sini saya menuliskan L ya. Lalu di sini grafiknya itu bergerak dari kanan hingga menuju ke suatu titik, misalkan di sini titiknya ketinggian ini sama dengan titiknya kan ya, misalkan ini adalah L. Artinya si fungsi tersebut menghasilkan nilai limitnya L didekati dari sebelah kanan, dia bergerak nih dari kanan mau ke kiri. Sedangkan untuk gambar yang kedua, nilai limitnya misalkan di sini saya misalkan dengan huruf M, biar nggak ketukar aja. Intinya sama-sama L, cuman biar nggak tertukar, jadi yang limit kiri ini saya misalkan M. Di sini nilai limitnya M, ada di sebelah sini. Grafik itu muncul dari sebelah kiri si fx-nya. Oh, berarti ini artinya dia mendekati dari kiri. Kalau yang tadi gambar 1, dia mendekati dari kanan. Jadi bagaimana nih cara kita mengidentifikasi grafik apakah dia dari kiri, dari kanan? Kalian lihat posisi si limitnya. Si L-nya itu posisinya ada di sebelah mana, dan arah grafiknya itu muncul dari sebelah mana. Serta lihat nilai si C-nya. Otomatis kan nilai L itu ada ketika si X mendekati C-nya kita masukkan ke fungsi tersebut kan. Makanya di sini nilai L dengan nilai C di sini selalu berpasangan gitu. Berarti kan di sini C-nya nih. Kalau yang ini berarti karena nilai limitnya si M-nya di sini, maka C-nya di sini gitu ya. Berarti sebelah kiri kita bisa tuliskan limit X mendekati C dari kanan fx sama dengan L. Yang sebelah kanan boleh kita tuliskan limit X mendekati C dari kiri fx, misalkan nilainya M, gitu ya, biar tidak memberikan pembeda. Oke, lalu berikutnya, misalkan di sini contoh ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang ada nggak sih nilainya untuk kontinuitas ya, syarat kedua itu kan kemarin suatu fungsi disebut kontinu jika dia memenuhi 3 syarat. Nah, diantaranya syarat keduanya itu adalah dia mempunyai limit. Dalam artian limit kirinya sama dengan limit kanan. Nah, sekarang kita bongkar tuh. Apa sih maksud limit kiri sama dengan limit kanan? Nah, kalau kemarin kan kita baru sekilas tuh di permukaannya aja. Nah, ini loh kalau ada fungsi banyak syarat, harus kita masukin sesuai dengan batasnya. Dia kurang dari apa lebih dari. Nah, di sini kita bisa kupas secara detail batasnya itu mana aja. Misalkan contohnya diberikan suatu fungsi, misalkan di sini fx-nya sama dengan ada x kuadrat, ada x, dan ada 2 tambah x kuadrat. Kan ini yang x kuadrat untuk x-nya kurang dari sama 0, kurang dari sama dengan 0. Yang ini antara 0 dan 1, sedangkan yang ini X lebih dari sama dengan 1. Nah, pertanyaannya ada 3. Hitunglah misalkan yang pertama, limit X mendekati 0 fx. Yang kedua, limit X mendekati 1 fx. Dan yang ketiga, limit X mendekati 2 fx. Nah, oke. Lalu misalkan di sini saya punya sebuah garis bilangan real ya. Saya punya sebuah garis bilangan real. Nah, di sini saya punya untuk nilai X-nya, misalkan saya punya nilai X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Anggap aja di sini itu X sama dengan 0 dan di sini ada X sama dengan 1. Otomatis dalam garis bilangan real ini terbagi ke dalam 3 daerah ya. Daerah di sebelah kiri X sama dengan 0, dan lalu daerah kedua, daerah di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 1, dan daerah ketiga di sebelah kanan X sama dengan 1. Nah, untuk yang di daerah kiri, ini X berapa sih? Tahu sesuai dengan solid. Untuk di sebelah kiri X sama dengan 0, X-nya yang berapa? Kurang dari X sama dengan X doang. Yang mana ya? Yang X kuadrat, yang X, apa yang 2 tambah X kuadrat dari ketiga fungsi yang ini? X kuadrat. X kuadrat. Ya,
X kuadrat ya, karena kan tadi saya nanyanya di sebelah kiri 0, berarti dia yang kurang dari 0. Berarti fungsinya adalah X kuadrat. Kita tuliskan di sini. Lalu yang tengah-tengahnya berarti ada fx-nya. X. Ya, betul. Yang sebelah kanan berarti fx-nya sama dengan 2 ditambah x kuadrat. Jadi ini penjelasan detail dari materi yang pekan lalu. Kalau pekan lalu kan sekilas saya bilang, pokoknya lihat aja di situ intervalnya ya. Kalau dia yang kurang dari berapa, kita kayaknya punya yang mana tergantung dari syarat dari setiap fungsinya. Nah, ternyata kalau kita kupas, kita gambar di sebuah garis bilangan real, oh ternyata seperti ini. Misalkan kita punya dua nilai X, yaitu X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 1, karena memang di soalnya ada 0 sama 1 ya. Lalu kita identifikasi ada 3 daerah yang dibatasi oleh 0 dan 1, yaitu daerah sebelah kiri, daerah tengah, dan daerah sebelah kanan. Sehingga kita menggambarkan fungsi-fungsinya gampang. Jadi fungsi-fungsi di soalnya itu kita masukkan satu persatu ke dalam daerahnya dia sendiri, sesuai dengan syarat intervalnya itu. Nah, berarti untuk pertanyaan yang A, kita bisa jawab nih, yang A itu limit X mendekati 0. Berarti harus kita analisis kan, limit kirinya sama limit kanannya sama apa enggak? Kalau sama, berarti dia punya limit. Nah, limitnya berapa? Nanti kita cari hasil limitnya itu berapa. Jadi, sebelum kita menghitung atau mencari berapa sih nilai limitnya, kita harus tentukan dulu dia ada apa enggak. Kalau ternyata dia enggak ada, ya udah stop, nggak usah dilanjutkan untuk mencari nilai limitnya. Berarti kita cari dulu, misalkan kita mau cari limit kanannya. Berarti limit X mendekati 0 positif dari fx sama dengan limit X mendekati 0. Siapa tadi yang dari kanan? Nilainya siapa? Fx-nya berapa? X, Bu. X. Iya. Oke. Berapa limit X mendekati 0 dari X? 0. Oke. 0. Terus limit kiri sekarang. Limit X mendekati 0 dari kiri, fx adalah limit X mendekati 0. Siapa fx-nya yang dari kiri? Dari kirinya si 0. X kuadrat. Ada? X. Good, ada X kuadrat. X kuadrat ya, benar ya? Iya. Iya, benar. Benar. Iya, karena kan ini 0 negatif dari kiri ya. Yang tadi di sini 0-nya, berarti fungsi kirinya yang ini. Berapa limit X mendekati 0 X kuadrat? 0. 0 berapa nilainya? 0. Dan 0 kuadrat tetap langsung ya. 0. Oke, berarti ternyata limit kanannya 0. Ya, limit kirinya 0. Berarti artinya dia punya limit apa enggak? Punya, Bu. Punya. Oke, berarti kesimpulannya limit X mendekati 0, fx itu ada. Yaitu berapa nilainya? Sama dengan 0. Gitu. Jadi kita cari kanan, cari limit kiri, baru kita simpulkan limit X mendekati 0 aja dari fx itu berapa. Sampai sini paham ya? Sekarang yang B. Limit X mendekati 1 fx. 1 limitnya X mendekati 1 ya. Berarti kita cari lagi dari sebelah kanan. Siapa di sebelah kanannya 1? fx-nya 2 plus X kuadrat. 2 plus X kuadrat. Oke, 2 ditambah X kuadrat. Berapa hasilnya? 3. Ya, boleh langsung disubstitusi aja kan satunya ya. Iya. Terus sekarang limit mendekati, limit X-nya dari kiri. Siapa dari kirinya 1? X. fx-nya. Oke, berarti limit X mendekati 1, X berapa? 1. 1. 1. Sama apa beda? Beda. Beda. Limit kanannya 3, limit kirinya 1. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya limit X mendekati 1 fx tidak ada. Karena apa? Karena limit X mendekati 1 dari kanan fx tidak sama dengan limit X mendekati 1 dari kiri fx. Itu ya. Lanjut yang C. Limit X mendekati 2. Oke, dari kanan dulu. Limit X mendekati 2 dari kanan
siapa? 2 plus X 2 plus kuadrat. X kuadrat. Ya, 2 plus X kuadrat. Limit X mendekati berapa tadi? 2 ya. Dari 2 plus 2 X. ditambah X kuadrat sama dengan berapa? 6. 6. Oke. Ada nggak limit kirinya dia? Fungsinya tuh. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah, berarti dia hanya diminta menghitung nilainya saja. Berarti limitnya hasilnya berapa? Yaitu 6 gitu. Sampai sini paham ya? Ibu, Ada berarti yang ingin ditanyakan? Septi duluan deh. Duluan sih dan Oh, Jangan ya udah. pertanyaannya sama lagi. Pertanyaan saya, ini yang C itu berarti limit kanan atau limit kiri udah mewakili jawabannya? Apa bagaimana? Ya, jadi kan kita lihat nih, dia kan tadi fungsinya X mendekati 2 ya. Iya, Nah, karena X mendekati 2, kita lihat berarti dia kan pakai fungsi yang ini. Yang 2 ditambah X kuadrat, karena kan dia intervalnya untuk X lebih dari sama dengan 1 kan ya? iya. Nah, di garis bilangannya ini, kita ada nggak sih muncul nilai X lagi selain 0 dan 1? Sesuai dengan interval yang di atas ini? Tidak ada kan ya? Nggak ada. Ya, jadi intinya yang X sama dengan X mendekati 2 itu intinya dia ada di sebelah kanannya si 2. Jadi cukup satu saja yang mewakili gitu. Oh, Paham? berarti nggak usah dua-duanya ya dicari, nggak usah limit kiri dan kanan. Ya, ya. Oke. Jadi sebenarnya yang C ini tuh sebenarnya hanya soal apa ya? Soal apa ya namanya ya? Menguji aja gitu. Kira-kira sejauh mana pemahamannya tentang limit kiri dan limit kanan. Karena kalau digambar di garis bilangan real ini kan nggak ada, ya kan? Hanya ada angkanya yaitu 0 sama 1. Sedangkan kalau di sini diminta limitnya mendekati 2, berarti kan dia sudah di sebelah kanannya 1 kan ya, udah jauh ke sana. Jadi limit kanan udah, lalu ada limit tah hingga. Masih ingat ya dulu zaman SMA? Tadi yang nanya ada 2. Satu lagi siapa? Jadi nggak? Saya Bu Septiadi. Sebenarnya sama sih Bu, berarti Iya. kan kita cuma nyari limit kanan. Berarti kalau ditanya Ya. ada limit atau enggak, berarti jawabannya Ya ada, itu tadi hasilnya 6. Oh, oke Bu. Makasih Bu. Oke, berikutnya kita ngomongin limit tah hingga ya. Nah, di limit tah hingga ini kan dulu waktu zaman SMA, pokoknya kalau bentuk tah hingga itu kalau dia pecahan diambil dibagi dengan pangkat tertinggi, begitu ya? Terus kalau misalkan dia bentuknya akar dikurang akar, itu kita lihat loh pangkat di dalam akarnya itu apakah yang kiri itu lebih dari yang kanan, atau yang kiri kurang dari yang kanan, atau yang kiri sama dengan yang kanan. Kalau sama kita bisa pakai rumus cepet ya. Apa tuh dulu? Deminki ya kalau nggak salah. Gitu dari mana asal muasal aturan ya atau rumus cepet kayak gitu. Nah, di sini ada penjelasannya. Misalkan kita punya limit X mendekati CFX. Hasilnya misalkan ada 2 kemungkinan. Ada positif tah hingga dan negatif tah hingga. Lalu kalau kita lihat dari segi grafik, ya saya agak kalau gambar grafik padahal ada garisnya, tetap aja nggak bisa lurus. Misalkan di sini angkanya 2, 4, 6. Misalkan di sini juga 2, 4, 6. Ini berarti min 2, min 4, dan seterusnya ya. Ini min 2, min 4, min 6, dan seterusnya. Nah, misalkan ini grafiknya, yang ini juga ada. Nah, ini loh gambar dari grafik fx-nya. Misalkan di sini fx-nya kita punya 1/x.
Nah, tetap kita harus cari limit kiri sama limit kanan. Karena kan tadi syarat limit tersebut nilainya ada kalau limit kiri sama dengan limit kanan ya. Nah, itu berlaku juga nggak untuk soal limit tak hingga? Tetap dia juga ikut berlaku. Misalkan di sini berarti kita cari dari kanannya, limit X mendekati 0 dari kanan, tadi kan fx-nya 1 per X ya. 1 per X. Berarti hasilnya berapa? Masih ingat? 1/0 tak hingga. Ya, jadi berapa? Positif apa negatif? Positif. Positif tak hingga. Gitu kan? Kita cari limit kirinya berapa? Negatif tak hingga. Ya, dia negatif tak hingga. Negatif. Benar. Karena kan dia dari sebelah kirinya 0. Iya, Ya nggak? benar. Ya, berarti kan jadi sebenarnya tak hingga itu kan ada 2 ya, kayak di pertemuan pertama tuh. Maksudnya tak hingga itu bukan sebuah lambang, dia sebenarnya ada nilainya loh. Jadi kalau positif tak hingga artinya dia nilai semua nilai-nilai yang berada di sebelah kanan si 0. Kan terus dan terusnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti kalau di sebelah kiri 0 harus kita namakan juga yaitu negatif tak hingga. Jadi ketika kita menyebutkan tak hingga itu artinya positif. Tetapi jangan sampai lupa bahwa ada positif pasti ada negatif. Jadi kalau misalkan dia di sebelah kirinya 0 berarti kita harus menuliskan tandanya negatif tak hingga supaya tidak bias gitu loh. Jadi tak hingganya tuh ke arah kanan apa ke arah kiri. Nah, berarti sama apa enggak nilai limit kanan kirinya? Beda. Nah, itu. Jadi tujuan kita menuliskan lambang kita menuliskan tak hingga pakai positif atau negatif supaya kita tahu ini tuh beda apa sama. Ya jelas beda ya. Yang satu mengarahnya terus ke kanan, jadi dia bertambahnya terus ke kanan, sedangkan yang kiri yang negatif ini dia terus bertambahnya ke kiri. Dia nggak akan berpotongan di satu titik kan, nggak sama gitu. Berarti di sini artinya fx sama dengan 1 per x itu tidak ada. Jadi limit X mendekati 0 dari si fx, kesimpulannya tidak ada. Jadi dari membaca grafiknya dulu ya. Jadi kalau dilihat dari grafiknya itu seperti ini. Nah, ini kan yang ini negatif tak hingga, karena dia terus ke bawah terus kan lengkungannya. Yang ini dia terus di kuadran 1, dia terus ke atas ke kanan. Gitu. Jadi dari segi grafik dia beda. Gitu. Makanya dibilang nilai limitnya beda sehingga bisa disimpulkan fx-nya tidak ada, limit dari fx tersebut tidak ada. Nah, kita masuk ke contoh soal. Misal di sini limit X mendekati 1 dari kanan, 2X dibagi X min 1. Berapa? Positif tak hingga. Ya, Positif. berarti kalau kita substitusi berarti ya 2 kali 1 dibagi 0 positif. Ya, karena kan mendekati satunya dari kanan ya. Berarti 1 dikurangi 1, 0. 0-nya terus bergeraknya ke arah kanan. Berarti di sini positif tak hingga. Gitu kan? Terus kalau kita punya dari kiri, misalkan limit X mendekati 1 negatif, fungsinya saya buat sama. Berarti sama dengan 2 kali 1 dibagi, karena dari kiri ya, 1 kurangi 1, 0 dari kiri, berarti negatif tak hingga. Gitu. Sampai sini, coba deh satu contoh lagi nih, yang agak ribet. Misalkan saya punya, jadi ini limit sepihaknya ya, hanya diminta menghitung limit kanan atau limit kirinya, nggak ditanyain limitnya ada apa enggak gitu. Makanya soalnya diperjelas di sini untuk si C-nya diperjelas apakah dari kanan atau dari kiri nih. Jadi dari limitnya udah saya tuliskan di sini apakah plus atau min. Berapa? Yang atas 3. Negatif tak hingga. Positif tak hingga hasilnya. Ada yang negatif tak hingga, ada yang positif tak hingga. Oke, kita kotret dulu. Yang atas berapa? 3. 3. Yang Yang bawah bawah 0. Dijabarin dulu aja. Oh, Berapa kali berapa? 4, 2 4 kuadrat. dikurang 10 tambah 6.
Ya, jadinya maksudnya ngitungnya kayak seperti biasa gini deh. Oh, pelan-pelan. Ya, berarti Difaktorin dulu, ya pelan-pelan biar ada oret-oretannya gitu. Berarti berapa di sini? Kita faktorin dulu ya. X X min min 3 3, sama X X min 3x. min 2. Ya. Nah, berarti berapa? Berarti udah langsung dimasukin, nggak usah Nggak pakai usah tulisan langsung. limit. Jadi berapa? 3 per Yang atas 3. min 1 kali 0. Ya, ya. Jadi, Hasilnya tahingga. tahingga apa min tahingga? Positif. Positif Min. Min. Ayo, kenapa harus Ada min di min? bawahnya. Ya, Oh. karena ini kan tadi kan dia 0. 0-nya kan tapi 0 positif ya. Karena kan dia limit dari kanan ya. Limit kanan kan. 2 plus nih limit kanan. Tapi di bawahnya itu pengalinya ada negatif gitu. Jadi sehingga menyebabkan tahingganya itu bergeraknya ke arah kiri gitu. Sampai sini paham nggak coba? Berarti Tadi di kalau nggak ada contoh nomor 1 sama 2 belum ketahuan ya. Karena single contohnya aljabarnya. Kalau yang nomor 3 udah mulai ketahuan. Ya, ada yang mau ditanya tadi? Siapa? kalau dia nggak ada negatifnya di satunya misalkan Bu, berarti dia positif tahingga ya Bu? Iya, betul. Paham ya? Ibu, Paham, saya mau nanya. Ya, ya. Kalau misalnya persamaan kuadratnya nggak kita faktorin, kan berarti jadinya 4 kurang 10 tambah 6. Habis itu jadinya min 6 plus 6. Itu gimana cara kita tahu kalau dia tuh positif atau negatifnya? Karena di bawahnya kan min 6 plus 6. Ya, kita nggak akan tahu kalau nggak difaktorin. Makanya tadi ketika langsung mau dimasukin bawahnya per 0, maksudnya 0 apa ya? 0 min apa 0 plus ya kita nggak tahu kan. Makanya saya bilang kalau ketemu soal yang bentuknya persamaan kuadrat atau mungkin polinom segala macam, itu wajib difaktorkan supaya kita tahu masing-masing pembuat nolnya tuh positif atau negatif gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya, saya sambil nyemil ya. Baru pulang soalnya baru nyampe rumah. Oke. Nggak apa-apa, Ibu. Tadi kan kita limit tahingga. Habis ini kita akan bahas limit di tahingga. Yo, bedanya apa? Pembahasan kedua yang ini limit tahingga, setelah ini limit di tahingga. Perbedaannya hanya ada di kata apa? Substitusinya. X-nya menuju apa? Ya. Dari judulnya hanya berbeda ada kata di ya. Kalau yang tadi limit tahingga, kalau yang sekarang limit di tahingga. Artinya, kalau limit tahingga, kita memasukkan X menuju berapanya, angkanya berapapun bilangan real, tetapi hasilnya adalah tahingga. Bisa plus tahingga atau min tahingga. Jadi kalau misalkan hasilnya itu plus tahingga atau min tahingga, itu namanya limit tahingga. Tetapi ketika si C-nya itu justru menuju tahingga, dia menjadi limit di tahingga. Karena kan sebenarnya si X-nya itu yang kita masukkan ke fx. Benar nggak? Jadi ketika si X-nya itu tahingga, kita masukkan ke fx, artinya fx-nya itu berada di tahingga. Pusing nggak tuh? Ngerti nggak maksudnya sampai sini? Ngerti Coba sih. Bu, pelan-pelan Bu. Coba pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Oke. Tadi kan limit tahingga aja ya, yang kedua ini. Nggak ada kata di-nya. Nah, cirinya gimana? Kalau limit tahingga, artinya kita memasukkan nih angkanya, si C-nya itu ya, berapapun kita bisa masukkan bilangan real. Nah, menghasilkan apa? Menghasilkan bentuk tahingga. Bisa dia plus tahingga atau dia minus tahingga. Tetapi ketika nanti kalian ketemu soal, misalkan di sini saya punya limit X mendekati tahingga 2X kuadrat dibagi 3X kuadrat ditambah 1. Nah, ketika kita punya bentuk soal seperti ini, kan hasilnya belum tentu tahingga. Walaupun si X-nya menuju tahingga, tetapi hasilnya belum tentu tahingga. Berarti kita sebut materi ini tuh limit di tahingga. Kenapa ada kata di-nya? Karena si X-nya itu menuju tahingga, dan si X-nya ini nanti yang akan disubstitusi ke
si tahingganya ini nanti akan disubstitusi ke fungsi fx-nya. Jadi kalau misalkan misalkan saya punya grafik nih, tadi materi ketiga ya, limit di tahingga. Nah, misalkan di sini saya punya grafik, ini misalkan nilai limitnya, dia akan terus ke kanan. Nah, maka untuk gambar yang pertama ini, dia adalah limitnya menuju positif tahingga. Karena kan dia tahingganya tadi, seperti saya bilang, kalau positif tahingga, dia akan terus bergeser ke arah kanan. Nah, berarti kalau kita gambarkan grafik untuk limit yang menuju negatif tahingga, nah, dia akan bergesernya terus ke kiri. Ya, berarti yang kanan ini adalah limit X menuju tahingga dari fx, misalkan nilainya adalah L, kan di sininya L ya. Ini juga misalkan L juga, berarti grafik ini tuh punyanya limit X mendekati negatif tahingga dari fx sama dengan L. Kita bedain aja deh grafiknya sama yang tadi. Udah kelihatan belum perbedaannya? Dia melengkung ya. Kalau ini dia apa namanya? Apa sih, kayak tidak akan melewati garis putus-putus ini, tidak akan melewati garis asimtot ini. Dia selalu landai begini, set di bawahnya. Kalau memang dia limitnya negatif tahingga, X menujunya berarti dia selalu di bawah dan menuju ke sebelah kiri. Kalau dia positif tahingga, berarti dia selalu di bawah garis putus-putusnya itu menuju sebelah kanan. Nah, si garis putus-putusnya ini adalah menunjukkan nilai limitnya. Karena limit itu kan artinya mendekati ya. Misalkan saya punya limit X mendekati 2. Artinya dia tidak benar-benar sama dengan 2, dia mendekati 2. Bisa 1,9999, kalau dia mendekatinya dari kiri, bisa juga kalau dia mendekati dari kanan 2,000001. Itu kan artinya mendekati. Makanya ketika kita gambarkan di grafik ini tidak akan pernah menyentuh si limitnya L ini. Karena kan namanya juga limit mendekati tapi tidak pernah menjadi sama dengan itu. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian hitung nih, misalkan nanti deh kalau misalkan kapan ya kalian ada punya laptop semua nggak? Atau ada yang pakai handphone. Nah, itu bisa kalian coba, kalian download software, nama softwarenya itu GeoGebra, dia software yang gratis ya, bisa di-download, bisa juga sepertinya pakai online juga bisa ya, banyak ya. Kayaknya di Play Store juga ada deh. Di Play Store ada nggak ya untuk HP Android? Bisa ya kayaknya. Ada, websitenya juga ada kok Bu, GeoGebra. Ya, jadi kalau jadi bisa download, bisa juga pakai online gitu ya, langsung di webnya ya. Nah, di situ kalian masukin aja. Ya, kalian masukin sebuah fungsi, misalkan bisa kok limit dimasukin juga bisa. Misalkan limit X mendekati 2, misalkan gini. Nanti ya iseng-iseng kalau di rumah kalian mau nyoba penasaran. Kalian masukin limit X mendekati 1 aja deh. 2 tambah X per X min 1, sama kalian masukin fx-nya sama dengan 2 tambah X dibagi X min 1. Nah, kalian masukin kedua fungsi ini. Yang satu pakai limit, yang satu enggak pakai limit. Gitu. Nanti gimana gambar grafiknya? Ada bedanya apa enggak? Kalau ada bedanya gimana? Nanti coba kalian iseng-iseng kalian masukin ininya, grafiknya. Kan kayak pakai GeoGebra nggak susah banget deh, tinggal diketik aja di FX. Kalau saya di laptop itu biasanya pakai yang versi klasik 5. Itu tools-nya lebih nggak beda jauh sih sama yang versi 6. Tapi kayak kalau 5 tuh karena dari dulu zaman kuliah saya biasa pakai yang itu, jadi udah terbiasa pakai yang versi 5. Lebih gampang gitu nyari tools-nya. Kalau yang versi 6 masih agak-agak kagok. Oke, sampai sini paham untuk limit di tahingga. Jadi limit di tahingga itu adalah limit ketika si X-nya itu menuju tahingga ataupun menuju negatif tahingga. Ya. Misalkan nih saya punya grafik, nanti coba kalian tentukan.
nilainya berapa? Bisa gambar. Misalkan -3, -2, -1, 1, 2, 3. Terus yang di atas ini misalkan 1, 2, 3. Nah, di sini buletannya ada yang buletan full, ada buletan kosong nih, semua punya makna ya. Jadi nggak karena ini kecoret kali buletannya penuh, ini nggak kecoret nih makanya buletannya kosong gitu, nggak serta-merta seperti itu. Tapi semuanya mempunyai makna. Misalkan di sini kita diminta menentukan limit X mendekati -3 fx, yang kedua limit X mendekati berapa -1 fx. Jadi ini misalkan grafik fx-nya ya. Terus yang ketiga limit X mendekati 1 negatif fx. Coba siapa yang udah bisa baca grafik ini? Belum, nggak Nomor ada 1. soal fx-nya. Nomor 1 berapa? Nomor 1 jawabannya itu tidak ada. Nomor 2? Nomor 2 jawabannya berapa itu? 2,2,5 lah. Pas kalau banget kira-kira. tengah-tengah. Ya. Kalau yang Terus? nomor 3 jawabannya -2. 2. Maaf. 2. Gini ya. Iya. Yang ini tadi 2,5 ya. 5/2. Tadi yang ini berapa? Tidak ada. Tidak ada ya? Kenapa? Bisa tolong dijelaskan? Karena buletannya bolong, biasanya menandakan bahwa tidak ada penyelesaian. Ya, tidak ada nilai yang memenuhi di situ ya, tidak ada X Iya. yang memenuhi di situ. Terus Iya. yang limit X menuju -1? Ada bulatan hitam menandakan ada jawabannya, sedangkan jawabannya di sumbu Y berada antara 2 dan 3. Kalau dikira-kira dari kotak-kotaknya sih 2,5 atau 5/2. Ya. Ya, di sini ya. Iya. Terus kalau X menuju 1, limit X mendekati 1 dari kiri? Garisnya kan ke arah kiri, sedangkan dia berujung di X sama dengan 1. Berarti itu menandakan itu hasil dari limit kirinya. Nah, titiknya hitam menandakan ada jawabannya. Nah, titik ini berada pada sumbu Y sama dengan 2. Berarti jawabannya 2. Yang ini berarti ya? Iya. Ya, yang itu. Ya, itu untuk grafik nomor 3. Oke deh, sampai sini paham ya? Nah, ini hanya pengantar aja sih. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu ribet ya. Jadi cuman ini limit tuh gimana sih sebenarnya aslinya, konsepnya bagaimana. Nah, yang menjadi materi pokok pada perkuliahan kita hari ini sebenarnya kita ingin membahas secara mendalam tentang teorema limit ya. Kalian masih ingat teorema limit ada berapa dulu? Ada 2, Bu. Apa aja Yaitu limit tuh? fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Oke, itu apa jenis-jenis fungsi apa-apa? Ntar saya stop share dulu ya. Saya mau buka slide lain tapi lupa nih naruhnya.
Oke, sambil dicari-cari. Tadi ada 2, kata siapa tadi? Bintang ya? Yang lain ada berapa sih teorema limit itu di SMA? Kayaknya kalian udah pernah deh disinggung-singgung tentang teorema limit sama gurunya tuh. Karena dia ada di buku paket, saya sering lihat tuh. 7 nggak sih? 7, terus siapa lagi? Teorema yang kayak gimana ya? Yang kayak gimana ya? Jadi sebenarnya selama ini kalian mengerjakan limit, itu setiap partnya, setiap bagian dari jawaban yang kalian tuliskan itu, semuanya mengandung atau harus ada di dalam teorema itu. Clue-nya nih, misalkan gini, limit X mendekati 4 dari 5, fx-nya 5. Hasilnya berapa? Limit X mendekati 4, 5 fx-nya. Hasilnya berapa? 4. 4. Wah, Oh, bukan. ayo. 5. Berapa? 5. Ya kan? 5. X limit X mendekati 4 dari si fx-nya itu 5. Dia kan nggak punya variabel ya? Iya, tetap 5 berarti. Ya, itu penggunaan teorema limit yang pertama. Jika ada limit X mendekati C dari K, maka jawabannya adalah tetap K. Itu adalah sebuah konstanta. Gitu. Nah, itu adalah salah satu dari penggunaan teorema limit. Bentar ya, saya lupa nih naruh filenya di mana. Kalau saya tulisin nanti kebanyakan. Jadi sebenarnya ada berapa teorema limit itu? Bu, 9. jadi beda Ya, sumber, 9. kadang-kadang beda ini jumlah teoremanya. Ya, beda sumber beda ya. Jadi yang sebenarnya bukannya beda sih, mungkin ada yang penyederhanaan atau apa gitu. Tapi sebenarnya teorema limit itu ada berapa tadi? 9. 7 apa 9? 9. Umum sih 9 harusnya. Tapi saya lihat di buku lain ada yang 7. Ya, bentar ya. Lagi saya kirim dulu nih. Oh, ini mungkin yang nggak paham teorema limit itu apa, itu maksudnya sifat-sifat limit. Ini mungkin teman-teman pada nggak paham. Ya. Bener nggak, Bu? Maksudnya sifat limit kan? Ya, gimana? Yang dimaksud teorema limit itu maksudnya sifat-sifat limit kan ya? Ya, jadi sifat-sifat limit misalkan kita mau ngerjakan nih sifat-sifat limitnya tuh apa aja gitu step by step-nya. Ini udah saya kirim, bentar ya, saya buka dulu. Agak lama nih, soalnya saya pakai tab. Tabnya udah jadul, jadi lama banget. Lampirkan. Udah tampil layar saya? Udah ya? Bu. Oke, jadi di sini kita masuk ke teorema limit. Ini sumbernya saya ambil dari buku Purcell ya. Totalnya ada 7 ya. Nah, ada juga yang menuliskan 6 karena biasanya untuk yang kedua ini sama ketiga itu digabung jadi plus minus. Jadi misalkan limit X mendekati A fx plus minus Gx gitu. Jadi menjadi limit X mendekati A fx di plus minus limit X mendekati A Gx. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang saya ingin, ini jangan yang ke bawah dulu ya untuk contoh soalnya. Sebenarnya ada di buku Purcell sih, bukan yang di sini sih yang mau saya jelasin. Di sini saya cuma mau ngasih limitnya aja, teorema limitnya biar nggak usah nyatet banyak-banyak. Jadi untuk teorema limit yang pertama, limit X mendekati A, K dari fx sama dengan, oh di sini 7 ya, sorry. Di sini ada 7. Kalau yang di Purcell kalau nggak salah 9. Siapa 9, yang lagi Bu. pakai laptop coba? 9 ya di Purcell ya? Saya lagi buka laptop, lagi buka bukunya, e-booknya. Ya, ada 9 kan ya? 9. Ya, karena dia urutan yang pertama itu kalau nggak salah yang tadi saya sebutin ya, limit X mendekati apa tadi? A dari
K ya? Iya. Sama dengan nilainya K. Begitu ya kalau nggak K. salah ya nomor Iya. satunya. Betul. Nah, jadi kita sumbernya bebas sih pakai mana. Saya tadinya mau menggunakan yang Purcell, tapi nggak nemu-nemu, malah nemunya yang ini nih, PPT-nya. Misalkan gini, nomor 1, limit X mendekati 3 dari 3X tambah 4. Nah, kalian disuruh mengerjakannya pakai teorema limit dan identifikasi kira-kira langkah ini tuh pakai teorema yang mana gitu. Berarti penjelasannya gimana ngejawabnya? Berarti limit X mendekati 3 gimana? 3-nya keluarin dulu nggak sih, Bu? Nah, Iya. ya, X ditambah lim X mendekati 3 dari 4. Nah, maksud saya begini. Jadi mengerjakannya itu kalian step by step-nya mengikuti dari sifat-sifat limit ini. Berarti kan 3 dikali limit X mendekati 3 dari X berapa? 3. 3 kan? Ditambah limit X mendekati 3 dari 4 berapa? 4. 4. Berarti sama dengan berapa? 13. 13. Ya, berarti kalian sebutin nih, ini tuh sifat yang nomor berapa nih? Di sini kalian sebutin, oh ini sifat nomor, kalau di Purcell tuh nomor satunya ini, tadi kita ngikutin Purcell aja ya. Coba Zidan sebutin deh. Nomor 1 ini kan ya? Iya, yang itu. Betul. Ya, yang nomor 2 apa, Dan? Yang nomor 2 itu lim X mendekati C dari X sama dengan C. Ini ya, kita pakai A ya di sini. Oh, Terus yang iya. nomor 3? Nomor 3 udah sama kayak nomor 1 di situ. Udah urut. Gini. Ya. Dan udah berurut sampai 7 ya? Udah, Oke, berarti ya. kita ganti ini nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita sepakat pakai Purcell yang ini ya. Jadi berarti nanti cara pengerjaannya kalian tinggal identifikasi aja. Oh, untuk yang pertama ini nih, step yang ini, dia pakai sifat yang ketiga. Kalian tandai di sini sifat ketiga. Terus yang pokoknya gini aja, baris gini aja deh biar gampang. Pada baris ini, nah jadi saya cara general aja per baris, jangan per penggalan gitu, takut bingung. Aduh, kalau nulis udah berantakan tuh, matematika ngeri ada yang nggak kehapus, terjadi ada yang salah. Nah, berarti di sini 3 dikali limit X mendekati 3X ditambah limit X mendekati 3 dari 4. Berarti tadi 3 kali 3 ditambah 4 sama dengan 13. Nah, di baris yang ini nanti sebelah kanan ya, kalian tulisnya sebelah kanan, tapi karena ini space-nya saya nggak mau, saya tuliskan di sebelah kiri. Di baris ini menggunakan sifat yang mana aja? Sifat nomor 3 ya. Terus Sifat nomor 3. Sifat nomor 4 Oh dan iya. sifat nomor 1. Nomor 2 juga, Bu. Nomor 2 dan nomor 1. Nah. Gitu, nggak ada yang ketinggalan. Udah? Iya, udah. 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Iya. Yang masih bingung gini. Kan tadi kita punya limit X mendekati 3, 3X ditambah 4. Biasanya kan kalau di SMA udahlah langsung aja substitusi gitu kan, jadi 9 tambah 4, 13. Nah, limit ini kalau sekarang kita mengerjakan menggunakan semua teorema limit yang ada 9. Jadi misalkan nih 3X itu kan kalau di teorema limit yang nomor 3 ini, kalau ada konstanta Fx itu si K-nya boleh taruh di depan, sehingga yang ditulis limitnya itu si Fx-nya. Oh, berarti 3X, 3-nya saya taruh di depan, yang saya limitkan itu hanya si X-nya saja. Jadi saya tuliskan 3 dikali limit X mendekati 3 dari X. Ditambah, karena ini ada penjumlahan, bisa loh kita pakai teorema yang keempat, jadi dipecah. Berarti limit X mendekati 3 dari 4. Oh, ini pakai teorema keempat. Terus pakai teorema berapa lagi? Nah, untuk yang ini, limit X mendekati 3 dari 4, ini kan tadi masuknya ke teorema yang pertama ya, di mana kalau ada limit dari suatu konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu.
Ini kan limit dari 4 aja, nggak ada X-nya, dia konstanta ya. Maka hasilnya adalah 4 itu sendiri. Oh, berarti baris yang kedua ini menggunakan teorema 1, 2, 3, dan 4. Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Oke, kalau paham, coba tolong Zidan, kamu buka problem set. Berapa ya? Itu udah lama nggak buka. Problem set 1.3 deh di Purcell. Kamu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Saya yang bahasa Inggris, Bu. Ya, coba buka problem set 1.3 kalau nggak salah. Bawahnya. Ada, ya, ada. Sudah. Ada. Itu yang nomor atas. Yang disuruh mengidentifikasi pakai teorema limit ngerjainnya. Capture ya, terus di share screen. Capture? Nah, ini kalian tulis, tolong di capture, nanti kamu tolong share screen. Jadi nanti kalian mengerjakan itu di problem set 1.3. Yang 6 nomor apa itu? Nggak di share screen aja. Iya, yang paling atas deh pokoknya tuh. Oh, oke. Ya kan ada perintahnya ya, suruh mengerjakan menggunakan teorema limit. Yang ini untuk teoremanya kalian yang lain bisa di capture atau kalau sudah pegang buku Purcell bisa dibuka sekalian. Sudah, ya teman-teman udah pada ini screenshot. Kalau udah mau diganti share screen. Ya? Oke, saya tutup ya. Oke. Baik, sebentar. Yang ini benar nggak, Bu? Ibu. Tadi saya ngomong belum saya unmute. Astagfirullah. Ya, problem set 1.3 ke bawahin lagi dan Oh, yang mana? Ke bawah. Nah, jadi nyambung dari nomor 1 sampai 12. Oh. Yang tadi sudah benar nomor 1 sampai 12. Oh, oke. Berarti 12 nomor ini semuanya? Ya, betul. 12 nomor. Ini kita, jadi kita ngerjain dengan teorema itu. Perlu disebut nggak teorema apa aja? Yang tadi aja di sebelah kanan dibikin 1, 2, 3, 4. Artinya baris itu menggunakan teorema 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kamu nulisnya memanjang ke bawah, misalkan baris kedua sama dengan kedua, itu pakai teorema apa aja ya sebutin. Kalau emang nggak ada ya udah dikosongin aja, berarti nggak memakai teorema apa-apa. Nah, ini mengerjakannya di kertas, seperti biasa kalian foto, terus nanti di-upload ke LMS ya. Jadi kalian kerjakan kalau bisa 12 soal, tapi kalau misalnya memang tidak sampai 12 ya nggak apa-apa. Kan saya selalu bilang, saya selalu menilai proses, bukan hasil akhir. Yang penting itu orisinil, kalian kerjakan sendiri, dan nyontek ya. Jadi kerjakan sebisa kalian, bebas nomor berapapun, jumlahnya berapapun, sampai nanti waktunya sudah selesai. Berarti kita sampai 3:30 kemarin ya? Iya. Ya, jadi di LMS-nya sampai 3:30 karena ada yang delay ya, kalau nggak salah nanti saya lebihkan. Seberapapun nanti tetap saya nilai, yang penting orisinil. Jadi jangan ada yang share jawaban di kelas lo ya. Oke. Oke, sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan sebelum mengerjakan soal? Ada mau nanya nggak, teman-teman? Yo, nih yang lain pada ada orangnya nggak nih? Coba Maaf, on Bu, cam dulu. untuk sejauh ini masih belum ada pertanyaan. Oke, Bintang masih belum ada pertanyaan ya. Yang lain coba on cam dulu, saya mau lihat. On cam dulu dong semuanya, halo. Yang nggak on cam dianggap nggak hadir pokoknya. Abdul. Kemarin ada tuh dosen senior, ada yang ngeluhin. Kalau sama dosen senior harus on cam terus ya. Kemarin ada tuh cerita-cerita, ada yang nggak on cam dipanggil-panggil nggak ada. Akhirnya sekitar setengah kelas dianggap tidak hadir. Nah, kalau udah kayak gitu bisa takut nggak dilulusin nanti di mata kuliahnya ya. Jadi kalian walaupun off cam harus tetap standby karena kadang dosen tuh suka tiba-tiba manggil gitu kan. Ini siapa yang nggak hadir kok cuma 41? Emang totalnya berapa mahasiswanya? Emang 41, Bu. Oh, bukan 42? Bukan. Bener, ini udah bener, lengkap. Lengkap ya, ini ada 6 orang nih yang belum. Triani, Salwa,
Aisyah. Fauzan udah. Nah, kan kalau kelihatan cakep-cakep tuh. Ya. Jadi biar kenal Denisa sama siapa lagi. Rabu depan kita ke bagian luring ya? Iya, kita luring, Bu. Oke deh, jadi ketemu muka-mukanya. Sip, hadir semua berarti ya. Ini ada 2 orang nih yang belum. Salwa, halo. Salwa ada nggak di situ? Sama Denisa. Teman-teman di SS dulu ya. Ini takutnya nanti pas saya turun ke bawah, ada yang belum sempat nge-SS. Salwa hadir? Apa rusak kameranya? Hadir Ibu, maaf saya nggak bisa on cam lagi kurang enak badan. Oh gitu, oke. Yang penting udah nyaut ya, jadi ada responnya. Oke, PJ dihitung hadir semua hari ini ya. Silakan dilanjutkan mengerjakan soal yang tadi. Mungkin di stop record aja, Zizan. Kan udah tinggal mengerjakan soal ya. Baik, Ibu.